Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membuat video mengenai tutorial penggunaan sistem informasi manajemen apotek. Kita akan login menggunakan super admin. Nah, setelah kita login, ada beberapa fitur yang ditampilkan. Pertama, home, karyawan, supplier, barang, penjualan, dan laporan. Untuk home, seperti yang kita lihat di layar, kemudian kita lanjut ke karyawan. Nah, pada halaman karyawan akan menampilkan data karyawan yang telah ditambahkan. Untuk cara menambahkannya, kita menekan tambah data, kemudian kita akan mengisi form berikut ini. Nah, untuk username dan password, nantinya karyawan yang telah berhasil kita tambahkan bisa login atau menggunakan sistem informasi manajemen apotek dengan menggunakan akun karyawan atau user. Dan tentunya dengan fitur yang berbeda seperti yang ditampilkan di super admin. Untuk username-nya, kita simpan data. Kembali ke halaman karyawan. Nah, data yang tadi kita inputkan, ini nama lengkapnya, ini nama depan dan ini nama belakang, kemudian ini nomor handphone dan ini username. Kemudian ada aksi edit dan hapus. Untuk aksi edit, kita akan mengubah nama belakang menjadi Putra. Kita simpan data. Nah, kita lihat data yang tadi sudah berhasil diedit. Kemudian ada aksi hapus. Untuk menghapus data, kita hanya tinggal menekan hapus. Dan data sudah berhasil dihapus. Selanjutnya, fitur halaman supplier. Nah, halaman supplier akan menampilkan supplier yang telah kita tambahkan. Untuk cara menambahkan supplier, hanya kita menekan tambah supplier. Kemudian kita mengisi form berikut. Pertama ada kode supplier. Kategori barang obat. Emailnya. Alamat saya buat Jambi. Untuk jumlah barangnya 100. Kemudian di sini ada keterangan pembayarannya melalui Bank Mandiri ataupun BRI. Kemudian ada metode pembayarannya melalui debit ataupun kredit. Kita simpan data. Kita kembali ke halaman supplier. Nah, sudah berhasil kita tambahkan supplier dengan nama Bodrek. Kemudian kita akan edit. Untuk alamatnya kita ubah jadi Jakarta. Kita simpan data. Nah, alamatnya sudah berhasil kita ubah dari Jambi menjadi Jakarta. Kemudian ada aksi hapus. Untuk menghapus data, kita menekan hapus dan data sudah berhasil dihapus. Kemudian ada barang. Halaman barang akan menampilkan barang yang sudah berhasil kita input dengan cara tambah data. Menekan tambah data, kemudian menginputkan harga barang. Kita buat 10.000 saja. Kemudian raknya bisa kita pilih bebas. Nah, untuk nama barang ini akan menampilkan nama barang dari supplier. Dan untuk suppliernya hanya
ada Oskadon. Jadi untuk menambah data pun hanya ada Oskadon. Kita simpan data. Kita kembali ke halaman barang. Nah, sudah berhasil kita tambahkan. Kemudian ada aksi edit. Kita ubah raknya ke rak 9. Kita simpan data. Nah, kita lihat untuk yang kedua sudah berubah ke rak 9. Untuk aksi hapus kita tinggal menekan hapus dan sudah berhasil. Kemudian ada halaman penjualan. Nah, untuk halaman penjualan akan menampilkan penjualan yang dilakukan pada hari kapan diinputkannya penjualan secara manual. Dan untuk penjualannya diinputkan secara manual oleh pengguna sistem informasi manajemen apotek. Di sini ada aksi hapus. Nah, kembali ke halaman penjualan, data tersebut berhasil dihapus dan barang sudah kembali menjadi 100, tadi 90 karena penjualannya terbatal, jadi stok barang kembali 100. Dan untuk menambah data penjualan, caranya dengan tambah data, nama barang Oskadon, jumlah barang yang terjual 90, kemudian kita simpan data. Oke, kita lihat di halaman barang. Nah, untuk stoknya kembali berkurang ke 90 karena 10 sudah kita inputkan di halaman penjualan. Jadi stok yang awalnya 100 menjadi 90 karena sudah terjual 10 barang. Dan untuk tanggal penjualannya sesuai dengan kapan data ini diinputkan. Kemudian yang terakhir ada fitur laporan. Nah, untuk fitur laporan akan menampilkan laporan per bulan. Dan untuk sekarang baru tersedia bulan Desember 2020. Kita coba cari. Nah, untuk penjualan pada bulan Desember 2020, nama barang bodrek, jumlah barang 20, dan total penjualan 200.000 yang dilakukan pada tanggal 4 bulan 12 2020. Dan yang kedua ada nama barang Oskadon, jumlah barang 10, total penjualan 100.000 yang dilakukan pada tanggal 14 bulan 12 2020. Jadi untuk total penjualan ada 300.000, maka akan ditampilkan di sini total pemasukan 300.000. Kemudian kita akan mencoba logout dan kita akan mencoba login menggunakan akun user. Nah, kita sudah berhasil login menggunakan akun user dan kita lihat hanya ada beberapa fitur saja. Ada fitur karyawan yang menghilang dan fitur laporan. Jadi untuk fitur karyawan dan laporan hanya bisa dilihat dengan menggunakan akun super admin saja. Dan untuk akun super adminnya hanya tersedia satu yang sudah didaftarkan oleh developer dari sistem informasi manajemen apotek. Untuk tampilannya sama saja. Dan untuk aksinya sama saja dengan untuk login sebagai super admin. Yang membedakan hanya saja jika kita login sebagai user, maka ada dua fitur yang menghilang, yaitu fitur karyawan dan fitur penjualan. Mungkin itu saja untuk tutorial penggunaan sistem informasi manajemen apotek. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.